Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat berjumpa kembali para pejuang cuan dan pejuang sangkuters. Bagaimana nih keadaan kalian semua di malam hari ini? Apakah kalian masih sehat ya? Semoga masih sehat ya teman-teman ya. Dan buat teman-teman semua yang mungkin hari ini dalam kondisi kurang enak badan gitu kan, ya semoga kalian lekas diberi kesembuhan teman-teman ya. Amin. Dan tetap ya kan kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan di malam hari ini. Dimana teman-teman ya, kalau kita lihat untuk malam hari ini market cap kembali lagi turun setelah menyentuh di area 2,9 triliun dolar. Kali ini turun lagi nih di area 2,8 triliun dolar. Sedangkan altcoin indeksnya teman-teman masih berada di area 14, masih sangat-sangat dasar banget gitu ya, masih di bawah banget gitu kan, belum naik lagi. Semoga saja beberapa hari ke depan ya indeksnya ini segera naik serta Fair and Greed Index mengalami recover. Kali ini kalau kita lihat juga Fair and Greed Indexnya teman-teman ya, itu berada di area 25. Jadi masuk dalam kategori ketakutan ya, atau ekstrim fear gitu kan. Nah, sedangkan kalau kita lihat untuk parameter harga Bitcoin sendiri teman-teman, dia berada di area 85.700-an. Nah, Bitcoin ini masih dipermainkan lah ya. Pergerakan daripada Bitcoin itu sampai di ya 81, sampai di area 90, dibanting lagi turun, naik lagi 90, banting lagi. Masih pergerakannya seperti itu. Nah, kalau kita lihat teman-teman ya, untuk kinerja altcoin tentunya malam hari ini juga belum menunjukkan perform yang bagus ya. Altcoin terpantau sangat jelas merah merona-rona alias meronta-ronta. Lantas dari segi meme coin apakah penurunannya cukup tajam gitu kan? Nah, jadi kalau kita lihat dari segi meme coin seperti Dogecoin, Shiba Inu, PP ini mengalami penurunan yang lumayan. PP 6%, Shiba 6%, Dogecoin 5%. Jadi mayoritas nih teman-teman ya, mayoritas dari segi meme coin itu mengalami dump yang cukup signifikan dalam apa ya, seminggu terakhir ya, seperti EI16Z ini teman-teman 41%, Fartcoin 14% ya. Terus di sini kalau kita lihat Notcoin 16%, terus di sini ada Popcat 24%. Jadi penurunannya cukup signifikan nih ya. Oke. Dan sesuai dengan permintaan teman-teman semua, Bang, tolong bahasin dong untuk Pi Network itu gimana nih. Oke, kita lihat. Nah, kalau kita berbicara untuk Pi Network sendiri teman-teman ya, Pi ini cukup stabil sebenarnya harganya ya, cukup stabil di kepala 1,8, 1,7-an. Oke, dia stabil di area situ. Nah, apakah Pi Coin ini masih bisa recover ya teman-teman, masih bisa naik kembali? Oke ya, kemungkinan besar nih untuk si Pi sendiri teman-teman masih ada prospek atau masih ada kesempatan dia untuk mengalami recover kembali. Untuk saat ini ya, rumor-rumor yang beredar di sosial media gitu teman-teman ya, Binance sedang mempertimbangkan dengan hasil voting yang udah dikumpulkan teman-teman untuk bisa melisting daripada si Pi Network ini. Ya semoga saja dalam waktu dekat Binance bisa ngumumin untuk pelistingan daripada si Pi Network gitu kan. Nah, kalau si Pi Coin ini bisa listing ke Binance, maka di sini akan ada volatilitas kenaikan dari Pi itu sendiri teman-teman ya. Oke, semakin banyak exchange yang melisting, maka di sini akan semakin bagus juga ya untuk prospek kedepannya. Sedangkan ada beberapa dari pemegang Pi Coin yang masih optimis dengan harga GCV-nya teman-teman ya. Terus ada juga yang optimis Pi bakal ke area 10 dolar ya, bahkan di atas 10 dolar gitu. Nah, Pi Network itu bisa ke area 10 dolar teman-teman ya, asalkan dia menggeser posisi daripada BNB. Oke, posisi BNB itu ke urutan kelima atau keempat ya, kelima kalau nggak salah teman-teman ya. Kalau BNB digeser posisinya oleh Pi ini teman-teman, maka Pi ini akan berada di kisaran harga 12 dolar karena market cap daripada si BNB itu di area 84,6 miliaran teman-teman ya. Kalau digeser posisinya oleh Pi, maka harga daripada Pi bisa di ranah 10 sampai 12 dolar teman-teman, dengan circulating supply 7,17 billion. Oke. Dan di sini kalau kita lihat teman-teman ya, untuk circulating supply-nya nambah ya. Terakhir dia awal-awal listing itu di area 6,99 ya kan. Kali ini udah berada di area 7,17 billion token teman-teman ya. Jadi ada penambahan dari circulating supply-nya. Dan berikutnya, akankah jaringan Pi ya itu naik ke area 10 dolar? Jadi di sini teman-teman ya, analis mengungkapkannya juga nih. Sekarang Pi Network telah meluncurkan Open Network dan token Pi tersedia di bursa. Muncul pertanyaan tentang seberapa tinggi atau rendah harga daripada Pi Network. Nah,
Mengapa jaringan Pi menjadi populer begitu cepat? Oke, lonjakan Pi sungguh luar biasa pada awal tahun 2025, di mana basis pengguna telah melampaui 60 juta. Oke ya kan? Di seluruh dunia teman-teman, bahkan untuk proyek yang telah beroperasi selama 6 tahun, angka tersebut sangat besar. Yang lebih mengesankan adalah bagaimana mereka mencapai pertumbuhan ini. Salah satu alasannya adalah sistem rujukan, atau ya bisa dikatakan sistem referral kayak gitu teman-teman ya, yang dimana itu bisa mempercepat adopsi juga sebenarnya ya kan. Orang-orang yang diberi insentif untuk mengundang teman-teman mereka, dan sebagai imbalan tingkat penambangan mereka meningkat. Konsep ini telah mendapatkan banyak daya tarik di Asia Tenggara. Nah, kalau ingin Pi Network itu mengalami kenaikan kembali, ya salah satunya dari basis komunitas. Sebenarnya kalau kita berbicara basis komunitas daripada Pi, itu sangat-sangat kuat teman-teman ya. Basis komunitasnya sangat-sangat kuat, dan mereka masih optimis Pi Network itu bisa grow up kembali, bisa mengalami ya kenaikan harga yang jauh lebih signifikan lagi dibandingkan pasca listing. Masih pada optimis untuk para komunitas Pi. Ya semoga saja teman-teman ya, dalam waktu dekat ya Pi bisa menunjukkan perform yang luar biasa kembali. Peluncuran jaringan terbuka, apakah ini pengubah permainan? Nah, pada tanggal 20 Februari 2025 menandai hari penting bagi Pi Network dengan peluncuran Open Network, yaitu Pi tidak lagi perangkap dalam aplikasi. Lebih dari 1 juta pengguna yang telah menyelesaikan pemeriksaan Know Your Customer atau QYC ya, dapat mentransfer koin mereka ke blockchain aktif yang dikenal sebagai Mainnet Pi. Nah, di bulan-bulan Maret, awal bulan Maret, tim juga mendistribusikan sekitar 188 juta token Pi kepada pengguna yang terverifikasi dengan rencana untuk distribusi tambahan yang akan segera dilakukan. Nah, di sini teman-teman ya, beberapa bursa termasuk ada OKX ya, itu telah mendaftarkan daripada Pi. Kabarnya harganya telah melambung di area 1,6 menjadi di area 1,9 setelah perdagangan awalnya. Dan all time high daripada Pi itu di kisaran $3. Nah, apakah faktor yang mungkin ya yang memungkinkan Pi mencapai di area $10? Agar Pi mencapai di area $10, beberapa hal utama ya perlu terjadi. Pertama, permintaan arus meningkat, yaitu dari segi basis komunitasnya ya teman-teman ya, yang dimana mampu meningkatkan permintaan untuk token Pi ya, dan mereka cenderung menahan atau nge-hold. Nah, itu salah satu. Jika sebagian dari pioner tersebut memilih untuk menyimpan koin mereka atau membelanjakannya, harganya bisa terus naik. Beberapa pedagang di Florida dan Thailand menerima Pi, dan sebuah dealer mobil di China menerima untuk dijual juga ya kan. Kedua, pencatatan di bursa besar itu penting teman-teman ya. Nah, faktor kedua untuk membawa persentase nilai Pi Network itu ya pencatatan di bursa-bursa besar seperti Binance, Coinbase, Robinhood, Kraken ya, dan masih ada bursa-bursa lainnya teman-teman ya. Itu sangat penting karena apa? Karena itu bisa mendongkrak dari segi market cap-nya, bisa mendongkrak dari segi apa? Demand ya untuk masuk gitu teman-teman ya. Jadi semakin banyak pilihan bursa ya, apalagi bursa besar, itu akan semakin bagus. Ketiga adalah ekosistem. Nah, ini masih memiliki banyak ruang untuk perbaikan. Pi Network tidak hanya terbatas pada perdagangan koin. Jaringan Pi ini telah membangun pasar untuk aplikasi dan layanan yang menggunakan Pi. Ya, ini sebagai ekosistemnya. Yang terakhir atau yang keempat itu adalah pasokan Pi jelas mengaruhi nilai token. Menurut data CoinMarketCap, Pi memiliki pasokan yang beredar lebih dari 7 miliar. Nah, dari pasokan maksimum yaitu 100 miliar token. Di satu sisi, jika pasar dipenuhi dengan koin yang berlebihan, harganya akan turun. Di satu sisi ya, jika pasar langkakan dengan pasokan gitu teman-teman, maka harganya akan naik. Oke. Jadi di mana teman-teman ya, pasar dipenuhi dengan koin yang berlebihan, maka harga akan turun. Untuk tampaknya tim menyebarkan secara bertahap dan menyertainya dengan pembatasan QYC, mencoba mengendalikan siapa yang menerimanya, baik atau dengan buruknya. Jika keseimbangan yang tepat ditemukan dalam penerbitan lebih banyak koin, ini bisa bermanfaat bagi Pi dalam hak berkelanjutan jangka panjangnya gitulah ya. Ya, semoga saja teman-teman ya Pi bisa segera recover dalam waktu dekat. Amin. Tetap semangat dan salam cuan.